dikangkam, toba dikangkam. Oh biar panuai aku begondok, toba dikangkam, begondok tuduh dijarinin aku bepada. Oh ingar agat sengyang di pucuk dua to di bawah. Oh dua to sekayu sungai, sekayu sungai. Anak-anak Indonesia tercinta, tanggal 24 Hari Tani. Kita berada di Desa Kubung. Hari Tani itu bukan cuma kita memperingati Hari Taninya, harus tahu dengan sejarah tani. Sejak kita lahir di Indonesia, kita ada tani. Bukan hanya tani ladang, pokoknya tani itu banyak. Tani ladang, tani kebun, tani ikan. Orang bertani cari ikan itu tani juga. Ya, ada yang cari ikan, ada yang cari padi, ada yang cari pisang dan sebagainya. Tani itu adalah tiang agung negara Indonesia. Kenapa kita mengingat dari tiang agung negara Indonesia? Kita sampai anak cucu saya ke depan itu jangan sampai padam. Tani itu kita kuat dengan bahasa tani tadi. Bukan kita tani itu buta tuli, bukan. Tanpa tani kita tidak hidup. Tidak punya tiang berarti. Tidak punya tiang, ini tiang agung ini. Ya masa kita menebang tiang agung? Tiang besar berarti, agung itu besar. Ya, puji Tuhan pucuk sengyang bawah Duato itulah cerita dari tani. Simpan baik-baik di dalam memori otak kita sendiri. Masyarakat Dayak Tomun khususnya Desa Kubung Kecamatan Delang ini adalah masyarakat yang mayoritas hidupnya menggantungkan diri di bertani. Jadi tani, bertanam padi, itulah kegiatan mereka. Nah, ada banyak sebenarnya yang ada di dalam pertanian itu, bukan hanya padi, tapi padi yang dinomorsatukan, padi yang diagungkan. Nah, tapi di dalamnya sebenarnya ketika mereka buka ladang, di dalam ladang itu hampir semua kebutuhan hidup mereka ada di sana. Karena ini merupakan budaya ya, tradisi dari nenek moyang sampai sekarang itu tetap melakukan kebudayaan itu. Jadi konsep itulah yang kami pakai, konsep berladang berpindah itu. Jadi berladang berpindah ini bukan artinya membuka hutan terus menerus, tapi ada satu keluarga misalnya, saya misalnya, itu saya memiliki sebuah lokasi yang hamparnya kurang lebih 10 hektar. 10 hektar itu 20 kali berladang, jadi setengah hektar. Jadi kita buka itu secara bergulir, bergantian, nanti kembali lagi seperti itu. Nah, di sana kita tanam bukan hanya padi, tetapi singkong, ya, keribang, tembili, dan sayur serta rempahan. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini ketergantungan kita dengan orang luar itu hampir tipis, kecuali baju atau pakaian. Kalau yang lainnya makan minum itu cukup. Untuk kebutuhan lain karena juga sudah ada yang beli rempah, itu cukup, bahkan melimpah. Nah, jadi itu. Terus belum lagi hasil-hasil hutan lainnya seperti jengkol kan mulai berharga. Nah, dulu jengkol nggak ada, ditumbang aja itu. Terus sekarang jengkol kan satu kakak itu mereka bisa menghasilkan sampai 5-6 ton. Hitung aja dikali 13.000 sampai 20.000 1 kilo. Itulah penghasilan mereka. Nah, dalam 1 tahun mereka bisa 2 kali panen. Bukan satu pohonnya 2 kali, tapi dia nggak berbuah semua kan. Jadi dia berbuah terus. Jadi selama 1 tahun itu bisa 2 kali dia panen, 2 musim gitu. Ada rotasi. Terus berhenti jengkol nanti buah duren. Ini Desember kan buah duren. Nah, jadi kemakmuran yang luar biasa. Makanya kita mengajak teman-teman untuk di luar sana itu supaya juga jangan salah.
tetap menjaga kearifan lokal yang dibuat orang tua dulu, karena bagi kami itu kesejahteraan hidup itu bukan hanya cukup dengan banyak duit, tapi kita bisa melakukan kebebasan adat istiadat, kebebasan untuk melakukan ritual, kebebasan untuk kita berhubungan dengan sosial. Yang menjadi kerisauan, kalau tidak ada berladang, adat budaya tradisi itu pasti hilang. Nah, kalau itu hilang, masuklah budaya-budaya yang bukan budaya dari nenek moyang, yang itu pasti merusak. Nah, itu yang saya tidak ingin, karena memang kami melihat bahwa kami nyaman dengan budaya yang ada. Yang baru ini kita dari tahun dulu sudah berapa ada pelarangan pembakaran, kita dijaga api, ladang dibikin jalan keliling sampai sekeliling ladang itu dibikin jalan untuk mudah memadamkan api. Kalau zaman dulu ya kita hutan itu kadang-kadang memadamkan api itu ya orang yang punya ladang harus padamkan, orang itu aja. Tapi sekarang kita bantu, sudah berapa puluh tahun nih, kurang lebih 10 tahun kita kerjasama. Kalau zaman-zaman dulu oleh karena kita berladang hutan bebas, kita banyak bahasa di sini merimbau, ladang jauh-jauh, terpencil-pencil. Di mana ada dukuh, di mana kebun, itulah mereka bertempat tinggal di situ. Nah, jadi setelah kita ada aturan nih, kita jaga. Kita jaga api jangan sampai merambat ke hutan seperti ini. Ini kan utuh, tidak ada kayu layu dan daun-daun mati nggak dimakan api. Ini contoh jalan nih, pinggir nih jalan, keliling sampai ke bawah sana. Oleh di sini ada air, jadi api padam di sini, nggak merambat. Itu penjagaan api. Ya kita aturannya di sini satu angin. Ya kita jaga angin. Sudah itu waktu seharusnya sore, supaya angin itu kurang kencang. Kalau jam-jam 12, jam 1 itu angin keras. Apalagi dia melihat api, keadaan api kan anginnya kuat. Jadi kita di mana matahari turun berarti angin turun juga. Nah, angin di atas sudah, bukan di bawah. Kita di sini apabila kita memang dijaga oleh pemerintahan sampai tidak bisa meladang, di sini mati kelaparan semua. Mayoritas masyarakat tidak hidup, kecuali ada solusinya. Masyarakat, pemerintahan atau negara menanggung uang, menanggung beras, menanggung apa-apa, yang terutama beras. Kita di pedalaman ini sebenarnya beras datang ke desa kita ini banyak yang menolak oleh karena rasa lain. Jadi kita tetap berusaha ladang. Jadi kalau sampai dilarang, ya pasti ada kejadian kematian, kelaparan, ya nggak ada beras. Nah, jadi apalagi kita jauh-jauh dari kota, kita ini orang pedalaman, dari sini harus 6 jam, 12 jam. Bantuan sedikit itu nggak cukup, sama sekali nggak cukup, nggak menampung hidup Dayak pedalaman. Momentum Hari Tani tahun 2023 ini, kita ingin menyampaikan sebenarnya bagaimana kondisi masyarakat adat, khususnya petani, dalam konteks peran masyarakat adat untuk menjaga dan memastikan hutan dan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka itu tetap ada dan bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya. Kondisi hari ini memang kita ketahui tantangan untuk petani, khususnya masyarakat adat, banyak sekali aturan ataupun kebijakan negara oleh pemerintah seperti itu yang membatasi dan cenderung itu menghilangkan praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di Kalimantan Tengah sendiri, petani khususnya peladang dibatasi
praktek-praktek mereka untuk memenuhi pangannya atau sumber penghidupan mereka dengan larangan-larangan seperti larangan membakar lahan untuk pertanian berladang mereka. Hal ini menurut kami berdampak sangat besar, bukan hanya terkait dengan bagaimana masyarakat bisa melanjutkan praktek mereka untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka, tapi juga mendukung upaya-upaya untuk perlindungan sumber daya alam ataupun hutan yang ada. Ini yang menurut kami belum dilihat oleh pemerintah sebagai satu masalah yang sangat penting. Ya tadi ya, larangan ini menyebabkan praktek pertanian, khususnya berladang, itu tidak dapat dilakukan lagi oleh masyarakat. Dan ini berdampak pada peralihan fungsi ataupun peralihan lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian atau lahan perladangan itu dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomi lain, yang dianggap oleh masyarakat ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan sumber-sumber penghidupan mereka. Ini bisa kita lihat bahwa alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan itu semakin marak terjadi di kampung-kampung atau di desa-desa seperti itu. Ini satu masalah menurut kami dan juga berkontribusi terhadap semakin berkurangnya lahan pertanian yang menjadi alat produksi masyarakat ya. Ini juga akan terkait bagaimana keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam konteks pangan itu tadi akan semakin tergerus seperti itu atau hilang. Sehingga di momentum Hari Tani tanggal 24 September tahun 2023 ini kami dari Walhi Kalimantan Tengah menyerukan pentingnya, sekali lagi, pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam konteks tadi ya, memastikan praktek-praktek pemenuhan pangan dalam atau pemenuhan kehidupan sehari-hari, sumber penghidupan masyarakat itu dilakukan oleh pemerintah. Kita di sini sedang bersama masyarakat adat Dayak Tomun di Desa Kubung ini menyatakan bahwa dan terbukti apa yang dituduhkan kepada masyarakat khususnya peladang pada hari ini itu tidak terbukti. Dan seharusnya bangsa Indonesia berterima kasih kepada peladang karena ketahanan panganan mereka itu alami tanpa impor gitu ya. Dan pemerintah Indonesia seharusnya belajar. Tidak seperti yang kita ketahui di Kalimantan Tengah itu sedang menggelakkan food estate begitu, tapi ini bukan menggunakan cara-cara ladang yang masyarakat adat Dayak lakukan selama ini. Sehingga kami menghimbau bahwa kita harus dukung peladang-peladang yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, karena ini merupakan bagian keberlanjutan, bagian untuk melindungi alam, sehingga kita harus dukung mereka dan bersama mereka. Ya, harapan saya sebagai masyarakat Dayak Tomun untuk pemerintah supaya bukan ambil bagian, jadi memperhatikan kalau mau membangun atau membuat sebuah program bantuan, perhatikan sungguh-sungguh apa yang perlu di masyarakat itu. Jangan datang begitu aja tanpa ini, akhirnya tidak pas, percuma merugikan duit negara. Nah, jadi diselidiki apa. Saya kira hutan itu sekarang tinggal di sini, itu kan bisa dibantu kami ini untuk bagaimana hutan ini menghasilkan
negara juga dapat, masyarakat juga dapat, kita nyaman. Nah, itu terus ladang ini. Apa yang kurang dari masyarakat ladang? Nah, jadi dukungan-dukungan yang seperti itu. Saya berpesan untuk generasi muda, budaya berladang harus terapkan, tampung saja berladang tetapi api jaga dengan aturan gotong royong, jangan membiarkan satu sama lain untuk membiarkan hutan kita dirambat api. Jadi saya mengharapkan bagi anak muda supaya menjaga api, sudah itu menjaga ladang, jangan sampai hilang budaya ladang. Kita hidup di ladang. Dari nenek moyang dulu, kita makan beras ladang, kita hidup di ladang, hidup di hutan. Jadi itu harapan saya. Yang terakhir buat pemerintah, ya jangan mencekal masyarakat untuk melarang berladang. Karena kami hidup di pedalaman, hidup berladang. Jadi bisa dicekal tapi atasi. Saya mengharapkan solusinya seperti apa untuk generasi ke depan. Apakah ditanggung makan atau apakah dikasih uang? Nah, itu solusinya harus ada. Jangan cuma melarang meladang. Itu harapan saya. Selamat Hari Tani tahun 2023. Lindungi petani, pulihkan hak petani untuk keberlanjutan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Salam adil dan lestari.